Tegas, Al Zaitun sesat, seluruh santri Malaysia ditarik. Menteri Agama cuma bilang begini. Dan pada waktu itu memang akhirnya diputuskan oleh Malaysia dan juga beberapa negara yang lain untuk menarik semua santri-santrinya dari itu, karena dilihat bahwa ada kecenderungan untuk mengajarkan sesuatu yang sesat ya. Misalnya santri-santrinya diajarkan bahwa orang tuanya itu berdasarkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran itu, bahwa orang-orang tua mereka itu tidak tahu menahu tentang ajaran tauhid, sehingga mereka masih dianggap najis, masih dianggap sesat. Sehingga banyak dari santri-santri ini yang kemudian misalnya pulang ke rumah, begitu pulang dari liburan ya, ada masa liburnya, dan ketika pulang sampai di rumah mereka malah mengkafirkan ibunya, mengkafirkan bapaknya, padahal bapaknya yang sudah mengeluarkan uang ya. Kita sudah sampaikan seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu kita sudah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu. Satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas ya. Kalau bicara otoritas kepada kita yang kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Gitu. Ya, fatwa yang dimaksud tadi berbunyi seperti apa Pak Kiai? Khotib Jumat itu bagi perempuan, kalau dia untuk Jumatan perempuan, meskipun Jumatan tidak wajib buat perempuan itu boleh. Tapi khotib perempuan bagi Jumatan laki-laki maka tidak boleh, karena khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Terkait dengan polemik di Al-Zaitun, bahwa Al-Zaitun sudah jelas menyimpang ajaran agama Islamnya. Kenapa? Memang seluruhnya berbeda, cara sholatnya berbeda, cara puasanya berbeda, lalu cara hajinya juga berbeda. Dia menganggap bahwa Indonesia juga tanah yang suci, sehingga ibadah tidak harus ke Mekah dan Madinah, cukup di Indonesia. Dan oleh karena itu yang kedua, saya harus menghimbau kepada masyarakat agar tidak berpendidikan di Al-Zaitun. Alasannya kenapa? Supaya tidak membuat resah. Sebab ini juga sudah membuat resah, apalagi nanti alumni-alumninya dan sebagainya, itu akan kontroversi dengan masyarakat. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu untuk tidak berpendidikan di Al-Zaitun. Walaupun sampai saat ini tidak ada santri yang dari Al-Zaitun kecuali yang komunitasnya saja. Setelah Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa tahun 2002, lalu pemerintah Malaysia merespon cepat. Tim investigasi langsung dibentuk untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al Zaitun. Waktu kita mengeluarkan fatwa itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu cepat mereka membentuk tim investigasi, mereka lakukan penelitian selama 6 bulan di Al Zaitun. Ungkap Ketua Forum Ulama Umat Indonesia FUUI Kiai Haji Atiyah Ali MDai. Respon cepat pemerintah Malaysia itu, kata Atai, karena ada santri asal Malaysia yang mondok di Al Zaitun sehingga pemerintah tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap santri yang diharapkan menjadi generasi penerus di negeri jilang itu. Karena ada santri Malaysia, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Al Zaitun waktu itu. Kata Atia dikutip dari akun snack video @abangyusuf864. Menurut Kiai Haji Atia, setelah 6 bulan tim dari Malaysia melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren Al Zaitun mengajar ajaran sesat. Sehingga pemerintah Malaysia memutuskan menarik semua santrinya. Bila ada yang tidak bersedia, mereka akan bisa kembali ke Malaysia. Bukan kabar baru lagi bila Pondok Pesantren Al Zaitun dikait-kaitkan dengan negara Islam Indonesia NII. Tahun 2002, MUI telah mengeluarkan fatwa bila Al Zaitun ada penyimpangan. Menko Polhukam Mahfud MD belak-belakan mengakui negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah NII KW 9
buatan pemerintah. Alasan pemerintah membentuk NII KW9 ini untuk melawan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya. Kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen Wilayah 9 yang sekarang menjadi Al Zaitun. Dalam akun TikTok @maringaji, Ketua Forum Ulama Umat Indonesia FUUI, Kiai Haji Atia Ali Muhammad Dai menceritakan yang diberi kuasa oleh pendiri NII SM Kartosuwirjo untuk mendirikan komandemen wilayah adalah Abdul Fatah Wira Nagapati. 6 KW yang dimaksud KW1 Jawa Barat, KW2 Jawa Tengah, KW3 Jawa Timur, ditambah Kalimantan, KW4 Sulawesi, KW5 Aceh, dan KW6 Palembang. Lantas KW9 siapa yang mendirikan? Itu 6 KW yang saya dirikan. Kalau KW9 itu siapa yang dirikan? Siapa yang membuat KW9? Kata dia, Abdul Fatah, saya yang punya kuasa mendirikan KW ini, berarti bukan NII ini. Ucap Atian menirukan ucapan Abdul Fatah. Lantas berceritalah Abdul Fatah ketika Kartosuwirjo itu sudah terkepung di hutan dan sakit-sakitan. Banyak orang Kartosuwirjo yang merasa akan dihabisi. Salah seorang kaki tangan Kartosuwirjo namanya Adah Jelani turun gunung.